Selamat pagi Bapak, Shalom. Izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Patrio Togu Hamandangan Sitorus dengan NIM 22860026, kelas 2B dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UTS Sistem Politik Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dr. Ikman Nurrahman SPD MPD selaku dosen Politik Indonesia. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai judul Transformasi Sistem Pemilu Legislatif Indonesia, Orde Baru dan Era Reformasi Hukum Tata Negara. Nah, sebelum ngebahas lebih ke intinya, di sini ada mengenai latar belakang. Jadi, transformasi sistem pemilu legislatif di Indonesia merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi nasional. Jadi maksudnya itu dalam perubahan ini, sistem pemilu DPR bukan hal kecil, tapi punya peran besar dalam membentuk demokrasi di Indonesia. Semakin baiknya sistem pemilu ini, biasanya lebih semakin baik juga kualitas demokrasi, karena rakyat bisa memilih wakilnya secara lebih bebas dan adil, terutama dalam peralihan di era Orde Baru dan era reformasi ini. Pada masa era Orde Baru ini, sistem pemilu cenderung terpusat dan membatasi kebebasan politik. Kalau sedangkan pada era reformasi ini sering terjadi perubahan-perubahan menjadi sistem yang lebih demokratis, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas. Jadi di masa era reformasi ini, sistem reformasi ini mulai diperbaiki supaya lebih adil. Dari kata demokratis ini berarti rakyat punya suara yang lebih dihargai. Kalau sedangkan inklusif ini artinya semua kelompok-kelompok masyarakat punya kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam baik sebagai pemilihan maupun peserta pemilu. Dipengaruhi oleh tuntunan masyarakat terhadap transparansi, keadilan, serta kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya ada pengertian fungsi dan pemilu. Jadi pemilu ini merupakan mekanisme demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih wakilnya dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, pada masa pemilu ini bisa dapat dipahami sebagai cara dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, maksudnya itu rakyat tidak bisa memilih secara sembarangan, tetapi juga bisa memilih orang yang dipercaya untuk menyuarakan kepentingan mereka di lembaga seperti legislatif ataupun menjadi pemerintah presiden eksekutif. Nah, jadi sistem ini bisa dapat dipahami sistem demokrasi Indonesia. Pemilu ini berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat, alat legitimasi kekuasaan, serta cara untuk pemerintahan yang reseptif. Jadi pemilu ini punya peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya mengenai sistem pemilu era Orde Baru. Pada masa era Orde Baru ini, sistem pemilu dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Dengan adanya pembatasan jumlah partai politik, hanya terdapat 2 partai saja dan 1 golongan karya Golkar yang selalu mendominasi hasil pemilu. Jadi kebebasan politik masyarakat sangat terbatas dan proses pemilu ini cenderung tidak kompetitif. Sistem ini lebih menekankan stabilitas politik dibandingkan demokrasi, sehingga itu prinsip kedaulatan rakyat tidak berjalan secara optimal. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan era Orde Baru. Pada kelebihan sistem pemilu Orde Baru ini adalah terciptanya stabilitas politik dan efisiensi administrasi karena adanya jumlah partai yang terbatas. Namun, kelemahannya itu sangat signifikan, seperti adanya kecurangan pemilu, pembatasan kebebasan politik, serta rendahnya representasi rakyat. Sistem ini cenderung menguntungkan kelompok dan tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutnya mengenai ada sistem pemilu era reformasi. Pada masa era reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia dengan membuka kebebasan pembentukan partai politik dan juga memperkenalkan pemilihan langsung. Jadi pada sistem ini, pemilu ini menjadi lebih transparan dan demokrasi ini dengan adanya lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu. Selain itu, diterapkan sistem profesional ini terbuka yang memungkinkan masyarakat memilih langsung calon wakil rakyat.
Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan era reformasi. Pada masa era reformasi ini, sistem pemilu mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih demokratis. Salah satunya itu kelebihannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena rakyat merasa punya kebebasan untuk memilih tanpa tekanan seperti di masa sebelumnya. Selain itu, keterbukaan politik juga semakin terlihat di mana masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat, membentuk partai dan ikut terlibat dalam proses politik. Namun di balik kelebihan tersebut masih ada beberapa kekurangan dalam praktik korupsi dan politik uang masih sering yang terjadi banget sehingga pilihan rakyat bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bukan murni dari kualitas calon. Selain itu masih banyak ada dominasi elit politik di mana kekuasaan itu cenderung berputar di kalangan tertentu. Selanjutnya mengenai perbandingan era Orde Baru dan era reformasi. Jadi perbedaan utamanya itu antara kedua terletak pada tingkat demokrasi dari partisipasi politik. Orde Baru menekankan stabilitas dengan kontrol ketat, sedangkan kalau era reformasi ini mengutamakan kebebasan keterbukaan. Meskipun reformasi ini lebih demokratis, tantangannya itu seperti korupsi dan dominasi elit masih menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pemilu yang ideal. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini, transformasi sistem pemilu legislatif di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju demokrasi yang lebih baik. Meskipun era reformasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam keterbukaan, dalam berpartisipasi politik, meskipun diperlukan perbaikan dalam mengatasi sebagai masalah seperti korupsi dan dominasi elit. Oleh karena itu, pembenahan sistem pemilu ini harus terus dilakukan agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Apabila kata-kata saya terbata-bata atau terbelit-belit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.